Halo semua, di video kita kali ini kita akan coba untuk pembuatan booking event dari aplikasi event kita. Nah, di sini untuk fitur booking eventnya sendiri, pertama mungkin kita akan buat dulu tombol di sini yang mengarah ke halaman home-nya nanti atau halaman landing page kita yang bagian home. Yang mana nanti di sini kita akan mengarah ke halaman event di bagian home-nya yang ini. Nah, kemudian nanti di sini kita coba buat untuk booking event dari event yang ingin kita booking di sini. Nah, pertama kita buat tombolnya dulu yang ada di sini, yaitu yang mengarah ke home. Kita masuk ke codingan. Nah, di sini kita bisa buka bagian sidebar. Nah, kemudian bagian atas, di sini kita buat satu rute yang mengarah ke home. Dan path-nya itu slash seperti ini. Ini kita coba. Kita klik. Nah, ini mengarah ke home dari dashboard kita. Di sini sudah ada. Nah, kemudian kita buat untuk fitur eventnya sekarang. Jadi kita coba aktifkan fitur event dari event yang kita booking. Nah, contohnya kita ingin booking event yang ini. Nah, ini kita coba jalankan dulu untuk fitur bookingnya. Nah, untuk fitur bookingnya sendiri, di sini kita akan buat dia berupa pop-up model, yang mana pada saat kita klik itu akan muncul pop-up untuk isi phone number kita, supaya nanti bisa dihubungi oleh user yang membuat event tersebut. Nah, jadi sini kita perlu buat untuk fitur tombolnya ini berjalan, yaitu menampilkan untuk pop-up menunya. Nah, di sini kita coba langsung masuk ke dalam codingan. Nah, di sini kita bakal coba atur dulu untuk bagian tabs-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kenapa kita perlu atur tabs-nya? Karena dari user yang kita gunakan login itu yang kita simpan ke dalam local storage di bagian sini, yaitu local storage kita. Nah, di sini kan kalau kita cek ya, ID-nya itu dia pakai ID, pakai huruf kecil semua. Yang mana di sini untuk respon dari user kita itu tidak pakai huruf kecil semua, tapi pakai huruf capital untuk ID-nya yang ada di sini di bagian types. Nah, ini ya, jadi ID dari user yang kita buat kemarin, yang ini. Nah, itu ID-nya itu pakai huruf capital, bukan huruf kecil. Nah, di sini kita buat untuk responnya. Sini export interface. Sini response login user type. Jadi respon dari loginnya itu ID, tipe datanya number, kemudian di sini name, tipe data string, email, tipe data string, dan event. Nah, eventnya kayaknya ini tidak perlu kita tampilkan ya, nanti kita buat null saja. Kemudian kita coba atur di dalam store kita, di outstore yang ini. Nah, di sini kita ganti bagian yang ini. Kita ganti pakai type yang kita buat tadi, yaitu respon login user type ke sini. Ini kita perlu import, yang ini kita hapus. Kemudian yang ini juga sama. Nah, jadi seperti ini. Jadi cukup yang ini saja yang kita ubah, kemudian kita coba buat dulu komponen untuk modelnya, yaitu untuk pop-up menunya nanti. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam komponen. Kemudian kita buat file dengan nama model dialog.tsx. Kita buat komponennya LFCA. Kemudian di sini pertama dia akan terima sebuah props dari modelnya. Sini kita buat interface untuk propsnya. Sini props is open untuk membuka modelnya atau pop-upnya kita buat boolean. Kemudian di sini on close untuk nutupnya. Yang mana di sini dia outputnya itu void. Nah, kemudian di sini title, tipe data string, kemudian children. Nah, childrennya nanti ini kita masukkan ke dalam komponennya, yaitu komponen childrennya di sini. Sini React Node. Nah, kemudian di bagian bawah kita tinggal atur propsnya sekarang. Sini dia ambil dari
props interface yang kita buat di atas. Nah, yang dia butuhkan itu is open, kemudian on close, kemudian title, dan children. Nah, kemudian di dalam returnnya, sebelum kita return, kita buat kondisi dulu. Jadi jika tidak open, maka dia tidak akan return apa-apa. Sini return. Nah, tapi kalau dia open berarti dia akan jalankan yang ini. Nah, berarti di sini kita buat div dengan class name, kita buat dia fixed, kemudian inset 0, set indexnya kita buat 50, kemudian item center kita buat dia ke tengah, dan justify center. Jadi kita buat dia tengah, kiri kanan, dan atas bawahnya. Kemudian kasih background BG black dibagi 50 dan padding 4. Nah, selanjutnya di sini dalam div-nya kita akan buat untuk fitur bodinya dulu. Di sini div dengan class name wfull, kemudian max w lg rounded xl bg white, kemudian shadow xl. Nah, ini kayaknya kita buat 2 xl untuk max width-nya. Kemudian di dalamnya kita buat untuk H2. Nah, ini nanti untuk menampilkan title-nya. Di sini title dengan class name text xl, kemudian font semi bold, dan di bagian bawahnya lagi kita buat untuk tombol close-nya di sini. Di sini button on click. Pada saat diklik, dia akan jalankan fungsi yaitu on close. Kemudian di sini dia type-nya cuman button biasa. Kemudian di sini class name text 2xl, kemudian text gray 400, kemudian hover text gray 600. Nah, untuk buttonnya kita kasih icon yaitu X icon untuk iconnya nanti. Nah, kemudian untuk bagian kontennya, jadi untuk bagian hiddennya di bawah itu untuk bagian konten. Nah, ini untuk bagian kontennya. Nah, untuk bagian kontennya sendiri kita tampilkan berdasarkan children-nya. Di sini children. Kemudian kita styling, kita kasih padding saja. Padding 5. Nah, seperti ini. Jadi nanti apapun yang kita masukkan ke dalam children-nya dia bakal masuk ke sini sebagai kontennya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian detail event kita. Ini kita masuk ke bagian detail event. Nah, ini kayaknya ada yang salah. Nah, di sini harusnya is open. Is open. Nah, kita langsung masuk ya ke bagian page detail event. Detail event berarti yang ini, detail page. Nah, di sini kita coba untuk buat fiturnya terlebih dahulu. Kita buat stat-statnya terlebih dahulu. Nah, untuk fitur bookingnya sendiri itu ada inputan untuk font, set font, sama dengan use state. Nilai defaultnya itu string kosong. Nah, kemudian di sini kita butuh use out store, yaitu untuk ambil token dan juga user yang kita gunakan login. Nah, untuk buat kondisi nanti, jadi untuk kondisinya nanti kita buat jika sudah login dan usernya itu sama dengan user yang membuat event, maka kita tidak perlu tampilkan untuk tombol buttonnya untuk booking event. Nah, kemudian satu lagi cons di sini untuk fitur is open untuk buka tutup dari modelnya nanti dari use state, yang mana delay defaultnya itu false. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa atur di bagian bawah. Jadi bagian bawah dalam buttonnya yang ini
kita buat sebuah kondisi di sini. Jadi jika token atau usernya sudah login dan usernya sudah ada dan user titik ID itu tidak sama dengan event data titik user titik ID. Di sini kita bandingkan apakah user yang kita gunakan login bukan user yang membuat event. Nah, kalau dia yang membuat event dan dia bikin booking event dia sendiri, kita hilangkan untuk tombol bookingnya. Jadi ngapain kita booking event kita sendiri. Nah, kemudian selain itu kita buat 0 seperti ini. Nah, ini kita cek dulu. Kita masuk ke web browser. Nah, di sini kan event yang dibuat oleh Budi, kita bisa booking. Nah, tapi kalau kita masuk ke event yang kita buat, yaitu Reski ini. Nah, di sini tombol bookingnya tidak ada. Jadi kita tidak bisa booking dari event yang kita buat sendiri. Karena juga ngapain ya kita booking untuk event yang kita buat sendiri. Jadi kita cuma bisa booking dari event orang lain. Nah, di sini setelah kita buat ya fitur bookingnya, selanjutnya kita aktifkan nih tombolnya ini. Nah, di sini kita aktifkan menggunakan on click. Pada saat diklik, dia akan jalankan fitur yaitu set open bernilai true. Jadi buka untuk modalnya. Nah, kemudian bagian bawah kita tinggal panggil untuk komponen modal dialog kita. Di sini modal dialog. Jadi sini ada tag pembuka dan tag penutupnya karena kita ada file children-nya. Nah, di sini kita lempar dulu yang kita buat props-nya kayak on close. Di sini dia akan jalankan set open bernilai false untuk nge-close modelnya. Kemudian di sini kita buat is open. Yainya ambil dari state is open. Nah, kemudian di sini untuk title. Nah, title-nya sendiri kita bisa gunakan backtick di sini. Yaitu kita tampilkan booking event. Kemudian nama event yang kita booking. Di sini event data titik name. Oke, seperti ini ya. Nah, ini masih ada error karena children-nya belum kita masukkan. Kita masukkan ke sini. Nah, contoh di sini kita testing dulu H1. Tes 1 2 3. Nah, ini kita testing ya. Jadi pada saat kita klik modal dialognya, apapun yang masukkan di dalam children-nya ini, dia bakal masuk ke sini nanti. Ke bagian children yang ini. Nah, ini kita coba masuk ke web browser. Kita klik. Nah, di sini tampilnya cuman dia tidak kelihatan. Nah, ini ada di atas tes 1 2 3. Kayaknya ada yang salah dalam model kita cek dulu. Ini modal dialog di sini. Di sini W-nya kayaknya kita kasih LG saja deh. LG. Kemudian di sini kayaknya kita belum kasih display flex di sini. Oke, cek lagi. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya meskipun masih berantakan. Untuk bagian hidden-nya harusnya close-nya ini bagian kiri. Nah, booking-nya ini sudah benar di sini. Nah, ini bagian kontennya harusnya di bawah. Nah, ini kita atur lagi untuk codingan kita. Sini pertama mungkin di sini ada yang kurang ya, kita atur untuk header-nya. Di sini header. Kita buat div dengan class name flex item center, kemudian justify between kemudian border bawah padding 5. Nah, ini kita bisa cut dari H2-nya dan button kita masuk ke dalam div yang kita buat ke sini. Nah, ini kita cek lagi tampilannya. Nah, ini sudah aman ya. Tampilnya sudah ke sini. Nah, cuman di bagian yang ini itu harusnya di bawah sini. Kita cek lagi. Masuk ke dalam codingan. Nah, ini kontennya kita cut. Masuk ke bagian bawah yang ini setelah header. Nah, baru bagus tampilannya. Nah, ini tes 1 2 3, kemudian title-nya booking event Culinary Sulawesi 2024.
Nah, ini untuk tombol close-nya. Dan yang ini untuk masukkan children-nya tadi. Nah, di sini sudah aman ya untuk atur bagian children dari modal kita. Nah, kita tinggal atur stylenya sekarang. Kita masuk ke detail page di sini. Nah, kita bisa atur di sini untuk bagian formnya, form inputan kita. Nah, di sini di dalam formnya dia akan jalankan nanti fitur submit. Nah, tapi di sini kita coba atur dulu untuk bagian inputan dari form kita. Berarti di sini input dengan tipe teks, kemudian class name, wavefull, border, margin top 1, border, gray 500/30, kemudian outline none, rounded, dan padding 2. Nah, ini untuk bagian inputnya. Kemudian kita masukkan placeholder. Sini masukkan nomor telepon Anda. Dan di sini untuk value-nya itu ambil dari state font dan on change-nya. Ini untuk ubah nilainya. Kita ambil dari event panah set font dari i.target.value. Di sini kayaknya sudah aman untuk inputan kita. Dari input field-nya, kemudian di bawah kita buat untuk button submit-nya. Sini button dengan tipe submit dengan class name, wavefull, kemudian margin atas bawah 3, BG blue 500, hover, BG blue 600 bagi 90, kemudian aktif, titik 2 scale ke 95, transition, PY 2.5, rounded, text white. Oke, ini kayaknya sudah aman, dan di bawah kita buat teks bernama booking. Kita cek dulu. Nah, seperti ini ya. Ini untuk masukkan phone number kita, kemudian kita tinggal klik bookingnya. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal jalankan nih fitur bookingnya. Nah, ini kita bisa masuk ke codingan lagi. Kita buat untuk on submit dari formnya ini. Kita buat on submit dengan nama handle create booking. Sekarang kita tinggal buat untuk fungsinya di atas, di bagian sini kita buat cons handle create booking asing panah. Kemudian di handle create bookingnya ini kita masukkan untuk event private default. Kemudian di sini kita bisa gunakan try catch. Nah, kalau terjadi error, if jika errornya titik response titik status itu lebih besar daripada 400, berarti error di dalam klien, maka kita toss titik error. Kita tampilkan di sini error titik response titik data titik error. Nah, kita tampilkan data dari errornya. Sini any. Kemudian di dalam try-nya kita tinggal gunakan wait, custom fetch, titik, post. Kemudian di sini untuk pembuatan booking, kalau tidak salah URL-nya itu /booking. Nah, kemudian di sini kita masukkan datanya. Nah, data untuk inputannya itu ada 2, untuk phone dan juga event ID.
Sini kita masukkan dulu untuk fontnya, ambil dari state font. Kemudian untuk event ID, nah nilainya ambil dari, kita buat jadi number untuk parameter ID-nya. Nah, kemudian kalau sudah berhasil, kita jalankan toast success. Sini berhasil booking event. Kemudian kita tutup untuk modalnya. Ini set is open. Set open menjadi false. Oke. Jadi seperti ini ya untuk fitur yang kita buat. Nah, ini kita cek dulu. Ini kalau close-nya jalan tidak. Nah, jalan. Nah, ini kita coba booking ya. Dan kayaknya satu lagi kita coba cek di dalam sini ya, di dalam detailnya kita log. Kita sudah berhasil booking atau tidak. Kita log di sini response titik data titik event. Nah, ini kita coba testing sekarang. Masuk ke web browser. Kita coba lakukan booking. Kita klik bookingnya langsung. Dan masukkan phone number 08222 333 444. Nah, ini kita klik booking. Nah, ini booking berhasil. Kita cek di inspect. Di bagian konsol. Objeknya. Nah, ini belum jalan. Kita coba reload dulu. Ini list booking. Nah, ini kita dapat nih yang kita booking. Hanya list booking. Yang nge-booking siapa? Nah, ini yang kita booking yaitu user kita, yaitu Reski. Nah, ini ya, name-nya Reski. Yang kita gunakan login. Dia sudah berhasil untuk melakukan bookingnya di sini. Nah, cuman kayaknya dia tidak nge-reload ulang pada saat kita selesai booking. Kita atur dulu. Di sini harusnya setelah selesai melakukan booking, kita jalankan ulang untuk fitur fetch detail eventnya. Sini fetch detail event. Seperti ini. Nah, kemudian kalau kita booking secara 2 kali, kayaknya dia bakal error. Kita booking lagi ya. Masih dengan event yang sama, dengan user yang sama. Kita klik booking. Nah, di sini bakal tampil nih, Anda sudah booking event ini. Dari error dari backend-nya, yaitu error 400. Oke, di sini kita berhasil untuk pembuatan fitur dari detail bookingnya. Jadi sini dari detail bookingnya yang kita atur itu kita buat komponen pop-up model, yaitu untuk tampilkan modelnya berdasarkan challenge yang kita masukkan di sini. Nah, challenge-nya itu berdasarkan inputan kita atau inputan dari formnya yang kita buat di detail page yang ada di bawah sini. Yang ini ya. Yang ini. Nah, jadi dari sini formnya sampai ke bawah sini itu masuk ke dalam challenge-nya yang ada di modal dialog. Dari input font dan juga button submit-nya di sini. Nah, dan juga di sini kita buat fitur dari backend-nya yaitu menjalankan fitur untuk pembuatan bookingnya di sini. Nah, jadi bookingnya berhasil kita booking atau untuk eventnya berhasil kita booking. Di video berikutnya kita akan coba untuk pembuatan fitur dari list bookingnya. Jadi sini kita akan buat satu halaman lagi yaitu untuk halaman booking untuk ngecek event yang sudah pernah kita booking. Kita tampilkan listnya dan kita bisa buat tombol untuk membatalkan bookingnya. Jadi jika yang tanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.